VN. Oh, VN. Banyak Ya, ternyata sudah menguasai ya Rifa ini, Mas. Harusnya Rifa yang kesini hari ini juga. Yang menarik dari sekolah. Oke, langsung saja Bapak mulai kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini akan dipandu oleh teman kita dari OSIS, yaitu Ida Ayu. Oke, silakan kepada Ida Ayu. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Halo. Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Kira-kira teman-teman di rumah ada yang suka buat konten nggak? Suka. Oke. Jadi di acara hari ini kita bakal ngebahas cara jadi konten creator YouTube. Dari salah satu kalian pasti ada kan yang mau jadi YouTuber? Oke. Saya, Kak. Ya. Ada, Kak. Wah, hebat. Oke. Saya pernah main YouTube waktu kelas SD. Perkenalkan dulu, nama aku Ida Ayu. Kalian bisa panggil aku Ida atau Kak Ayu. Di sebelah sini ada Kayla. Di sini juga ada Bu Rima. Halo. Dan Pak Putut. Hai. Oke. Jadi di acara ini kita akan membahas cara kita menjadi content creator YouTube atau editor, bahkan videographer nih. Wah, keren banget. Nah, saat kita membuat video, kita pasti ada yang namanya tahap editing kan. Buat mungkin biar videonya menjadi lebih bagus atau agar videonya tidak terkesan membosankan lah ya. Nah, terus kalau mengedit, kita kan biasanya bisa pakai handphone, bisa pakai laptop, bahkan bisa pakai komputer. Banyak juga aplikasi-aplikasi dan kegunaan-kegunaan masing-masing lainnya. Kalau aku sendiri, aku biasanya menggunakan CapCut buat ngedit. Kalau Kayla, suka buat pakai KineMaster. Bu Rima sendiri? Pastinya Bu Rima pakai simpelnya itu pakai HP yaitu KineMaster. Aku tuh? Ya sama sih, sama dengan Bu Rima karena biasanya juga kerja sama dengan Bu Rima. Bapak yang mengajari Bu Rima ini malah. Bisa. Pak Putut itu paling hebat ya masternya ini. Dari salah satu teman-teman pastinya ada yang mau jadi content creator gitu kan. Jadi di topik kali ini kita mau ngebahas cara dan langkah-langkah cara mengedit supaya konten kalian bakal jadi lebih bagus dan menarik. Lumayan kan bisa buat bisnis atau bisa buat tutorial gitu kan. Bisa dilihat banyak orang dan ya kalian bisa mendapatkan untungnya. Teman-teman di rumah biasanya ngedit pakai apa nih? Kalau boleh tanya. KineMaster. Ya, ini ada yang pakai KineMaster ini, Kak. Oke. Selain KineMaster ada yang lain? Capcut. KineMaster Capcut. Oke. Sama seperti kalian membuat poster, kalau kita membuat konten, kita sesuaikan dengan tema atau bakat dan minat kalian masing-masing nih. Biasanya, misalkan kalian suka masak, kalian buat konten tentang memasak. Atau kalian biasa suka olahraga, kalian buat konten tentang olahraga, tentang keseharian kalian, atau kalian suka bersih-bersih, kalian juga bisa buat konten tentang bersih-bersih. Atau biasanya kalian buat konten tentang vlog keseharian kalian nih. Misalkan dari pagi kita bangun tidur, terus mandi, terus persiapan buat hari ya kan? Itu juga bisa buat konten. Namanya biasanya ada in my life. Lumayan kan? Oke. Sekarang kita bakal ngebahas cara ngedit biar video kalian menjadi lebih menarik dan lebih berfaedah, yang biar nggak sepi-sepi amat gitu.
Oke, sekarang apa aja yang sering kita lihat di YouTube nih biasanya? Biasanya kita lihat ada video tentang vlog atau tentang biasanya tentang prank atau tentang tutorial atau tentang video pembelajaran, olahraga dan lain-lain. Kalau kalian biasanya nonton YouTube, biasanya nonton apa sih? Mau tanya? Streaming MV. Streaming. MV. Iya. Streaming. Streaming MV. Wah, keren Apa banget. itu Kak MV itu? MV itu musik video. Oh, musik video. Iya. Iya, dari Aisyah tadi ya. Iya. Aisyah berarti suka nyanyi ini ya? Afi atau Aisyah tadi? Yang suka MV, MV-nya musik siapa video nih? ini siapa ini? Yang biasanya melihat ke musik video. Manuela. Treasure. Oh, NCT. Tentang Korea semua ini ya. Korea semua kayaknya Pak. Kayak demam Korea ini Pak. Iya. Kalau di sini ya, dari teman-teman yang di rumah ini, kalau sebut teman-teman ya biar kita lebih akrab. Untuk teman-teman yang di rumah ini, ada nggak yang suka mendengarkan musik video tentang musik khas Indonesia, misalnya tentang campur sari, atau siapa aku yang terlalu tua ya, Bu? Kayaknya Pak Kunut yang lebih tua ini, Iya. yang campur sari ya. Kalau Ya. Bu Rima sih mungkin ya hanya lihat streaming kayak bola basket, kan Bu Rima basicnya olahraga ya Pak. Oh, Kunut, gitu. ya. Jadi Bu Rima manfaatkan YouTube itu di streaming bola basket, terus kemudian bulu tangkis. Sekarang kan demamnya lagi bulu tangkis ya Pak Kunut, ya. Iya, terus sekarang ini ya. seperti itu. Ya barusan ada pertandingan itu kan, Bu ya. Ada kejuaraan juga di Indonesia. Mungkin di sini bisa sahabat mau tanya ke Afi, halo Afi. Halo Afi. Wah, Afi. Ya, kita nggak sama malu-malu ya, atau mungkin sinyalnya terputus ini. Itu ya. Kalau Ida sendiri, dari Ida. Kalau saya biasanya suka lihat vlog atau kayak ada imbalan atau something tutorial, something di bawah. Itu untuk hiburannya ya. Iya, Vlog-vlognya untuk tentang? Kalau vlog-vlognya tentang bahas keseharian orang-orang di rumah, biar aku belajar. Misalkan orang itu kesehariannya bersih-bersih, orang itu kesehariannya belajar. Jadi aku mencontoh mereka supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Kalau dari Berarti kayak, dampaknya ya. bagus sekali ya Pak ya YouTube ini ya. Iya, ya memang kalau kita bisa Memanfaatkan memanfaatkan, ya. kita bisa memilah ya, pasti akan sangat membantu karena apapun kemarin saya cari di YouTube itu ada, Bu. Saya juga cari dulu. Memang ya YouTube itu kita juga memang nguploadnya juga gratis. Siapapun bisa mengupload, apapun videonya bisa terupload. Kalau kita copy, tapi kalau kita menjiplak karya orang lain, misalnya karya orang lain kita download, kita upload lagi, itu pasti tidak akan bisa terupload karena kan terkena copyright, itu sudah hak milik orang lain ya. Nah, jadi apapun menurut saya juga biasanya mengisi, Bu, tapi masih 3 video sih. Iya, kalau Prima kemarin saya lihat Prima itu video pembelajarannya bagus itu. Waduh. Bu Rima di sini biasanya Bu Rima mengedit yang TV 9 itu ya. Nah, itu video pembelajaran olahraga. Biasanya Bu Rima masuk di produk Pak. Jadi masuk di tim produknya. Jadi Bu Rima hanya mungkin mengedit, kemudian untuk yang ngupload tetap ada timnya sendiri seperti itu. Oh, gitu ya, Bu. Ya, jadi selama ini sih nggak ada kendala sih Pak Robert. Fan-fan aja, baik-baik aja, nggak ada masalah di YouTube-nya atau apa, alhamdulillah nggak ada. Ya. Atau mungkin yang di rumah ya, teman-teman yang di rumah, ada yang sudah pernah untuk mengupload di YouTube ini? Nanti biar Bapak lihat, kemudian Bapak like dan subscribe. Siapa ini? Ada yang sudah pernah upload video di YouTube-nya? Punya akun? Punya. Ada Bunga ini. Ya, Bunga bisa diceritakan yang kamu upload di YouTube video tentang apa, Bunga? Vlog biasa sih, Pak. Vlog tentang
vlog tentang kalau Bapak anggap sih semua karya itu nggak ada yang biasa, semua karya itu luar biasa ya. Pasti ada ide Pasti. yang Dari sudah bunga ini. matang dirancang, Pak. Iya. Bunga sudah bagus sekali punya pemikiran untuk membuat vlog, ya, punya ide untuk membuat vlog dan diupload di YouTube ya. Hebat ini Bunga ini. Untuk yang lainnya ada lagi yang sudah punya akun YouTube, sudah mengupload YouTube-nya. Atau ada yang Saya dulu pernah Pak buat akun YouTube, tapi Iya. emailnya udah lupa password. Waduh. Waduh, sayang banget. Itu sampai ya sayang banget ya sudah punya. Pak Putut, Iya. kalau misalkan ya ini misalnya ini siswa ada yang mau pengen upload video ke YouTube, ini harusnya syaratnya itu apa sih Pak Putut? Misalkan yang Nanti harus dilakukan itu apa aja? Iya. Gitu ya. Oke. Nanti kita bahas sendiri ya. Ya nanti selanjutnya pasti akan pasti hari ini kita bahas Ya, untuk teman-teman bagaimana nggak caranya tahu, ya. 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 Itu ya. Oke, bisa nanti membuat akun baru ya. Sekarang kan kalau HP pastinya pakai Gmail. Mudah loh sekarang untuk buat akun YouTube, tinggal pakai Gmail. Sedangkan HP, kalau HP kalian Android itu pasti harus pakai akun Gmail. Jadi pastinya kalian bisa untuk mengupload video di YouTube. Oke, selanjutnya. Ya Ida. Kemudian ini ya Ida ya, ada kita mengenal jenis-jenis konten di YouTube ya. Biasanya kita banyakkan jenis-jenis konten di YouTube kan biasanya. Kita biasanya lihat misalkan tutorial, ada musik, ada pendidikan, terus ada hiburan, terus ada film dan animasi juga. Nah, kalau kita sesuaikan buat konten dengan hobi kita masing-masing. Misalkan kita lebih suka mengajari orang lain, berarti kita membuat video tutorial, entah tutorial tentang belajar atau tentang gadget atau ya lain-lain, atau tentang permainan. Biasanya kan kalian suka lihat orang main game, atau biasanya lihat orang streaming main game ya kan. Terus juga biasanya ada yang suka lihat berita dari YouTube, juga lihat sinetron nih biasanya dari YouTube. Dan malasnya lihat TV ya kan. Terus hiburan, kita bisa lihat vlog, komedi dan lain-lain. Kalau hiburan, kalian lebih sukanya channelnya siapa nih? Kalau boleh tahu. Iya, mungkin dari Kayla ini. Kayak biasanya kalau hiburan channelnya siapa Kay? Kamu suka memasak ya? Mas, hari ini kok nggak dibawa tuh Bu hasil masakannya. Harusnya bikin tutorial juga ya Pak ya. Harusnya ya. Mau mencoba, pengen mencicipi juga. Nggak apa-apa Kay, kalau kapan-kapan ya. Sama ya Pak, saya juga sukanya masak-masak. Lihat tutorial aja tapi belum nyobanya. Iya Prima ya. Oh, berarti Prima hanya melihat tapi belum mampu Belum mempraktek. mencoba, belum mempraktekkan saja. Hanya Iya. suka saja melihat dia. Itu dari Prima. Kalau biasanya kalian suka genre yang mana nih? Biasanya suka tutorial, komedi, berita, atau hiburan nih? Kalau boleh tanya Aisyah, biasanya nontonnya tentang apa kalau di YouTube? Halo Aisyah. Dia sudah enggak ada. Coba mentari. Tadi masuk Mentari. pertama kali tadi. Mentari, coba mentari. Halo Mentari. Halo mentari. Oke, tanya yang ini. Coba Lia. Halo Lia Agustina. Halo. Pada takut semua mungkin ya. Pak Putut, itu lo lagi di mute, Pak. Oh Oh iya. di mute. Manuela ini aja ditanyakan. Manuela. Kontennya apa itu? Kontennya siapa biasanya itu? Ya, biasanya kamu lihat kontennya siapa nih? Channelnya apa? Oh, biasanya suka nonton game atau nonton hiburan. Kalau game itu biasanya anak laki-laki ya? Iya. Iya. Biasanya suka mobile Aku sudah Legends. berarti kayaknya. Iya. Nah,
Kalau Putut nggak terlalu suka, cuma ada keponakan setiap hari ya, hampir setiap hari. Tapi ya tahu waktu lah, maksudnya buat hiburan. Tetap ya. 30 menit, 30 menitan yang dilihat itu game. Judulnya juga ngeri-ngeri Bu itu ya. Saya juga bingung. Tapi memang kayak gitu ya. Gitu ya. Kalau aku biasanya suka nonton channelnya Jerome di Honggu Mataku, kalau kalian tahu. Di situ aku belajar banyak gimana cara belajar, karena aku juga aslinya pengen kuliah di Amerika. Insya Allah ya. Jadi aku belajar dari channel dia, caranya lebih produktif, caranya agar belajarnya lebih semangat. Dan Jerome sendiri itu kan pintar matematika. Jadi aku belajar dari dia, dari yang aku benci banget matematika. Ada kan pasti kalian benci banget sama matematika. Dari channelnya dia aku belajar bahwa matematika itu seru, bukan menyulitkan gitu. Sebenarnya matematika itu seru, cuma kita aja yang cara mengolahnya salah mungkin ya. Oke. Kalau Kayla biasanya suka channel siapa? Suka channel yang seperti nanti itu kontennya tentang apa tuh biasanya? Sekarang masuk ya. Sekarang kita beranjak. Kita cari tahu dulu nih manfaatnya itu kan banyak kan. Kalau biasanya kita masuk di YouTube itu kan udah gratis, terus bisa mengunduh video tertentu juga, terus bisa mengakses berbagai informasi. Misalkan kita lihat TV tenggelam, kan bisa di YouTube kalau kita ketinggalan di TV ya kan. Terus ada streaming juga, ada yang memasarkan produk atau endorse biasanya. Terus kita juga bisa mendukung influencer di Indonesia supaya influencer di Indonesia nggak kalah kayak yang di Korea, supaya kita bisa menjadi lebih baik dari Korea. Begitu ya? Ya. Oke. Ya itu memang manfaatnya. Bisa kalian baca yang di rumah, memberikan layanan gratis. Nah, pastinya gratis. Kalian jadi nggak perlu membayar setiap bulannya berapa kan enggak, tapi memang ada yang berbayar sehingga tidak ada sponsornya. Kemudian mendownload, wah, ini nanti akan diajari cara mendownload dari YouTube ya. Sudah bisa ya untuk download dari YouTube ya. Itu ada caranya untuk download dari YouTube. Kemudian mengakses berbagai informasi seputar hal-hal teknis. Banyak sekali informasi. Kalian kemarin juga kegiatan pembelajaran itu ya saya. Banyak sekali video-video yang Bapak Ibu guru gunakan untuk informasi kepada siswa, seperti pembelajaran IPA, IPS, matematika pun juga ada di sini di YouTube itu pembelajaran matematika. Kemudian mengakses video streaming seperti yang saya maksud tadi, mengenalkan dan memasarkan produk. Nah ini Bu Rima ini punya produk dipasarkan di YouTube kemarin. Ya, kemarin produknya apa itu Bu? Sepatu apa itu Bu? Ya, terlalu banyak produk soalnya. Iya, kamu kalau tahu ya, Bu Rima ini kan juga ada sampai apa itu? Juga seorang pengusaha. Iya. Itu jadi biasa memanfaatkan YouTube selain sosmed, Instagram dan lain sebagainya. Bu Rima ini biasanya juga memamerkan di YouTube. Iya, gitu. Ya gini. Jadi biasanya berhubung saya telah ke bisnis lagi, Iya. saya jual beli. Ya, jadi saya menjual seperti contoh aja makanan, seperti gitu. Saya kirim di YouTube atau medsos yang lainnya seperti itu. Kadang saya endorse ke teman-teman atau ke guru. Nah, seperti itu, atau siswa gitu, pasti seperti itu. Jadi manfaatnya banyak sekali. Jadi kita publik gitu, go publik ya. Coba kalau Kayla ini mungkin hasil masakannya bisa di-upload ini di sini. Kalau Ida sendiri itu saya penasaran. Tidak pernah itu
belum upload YouTube-nya belum ya kira-kira ya. Waktu SD saya juga pernah upload YouTube. Tapi mungkin nggak terlalu ada channelnya sekarang karena sudah lama banget. Ini ya channel saya tentang cover lagu dan bermain alat musik seperti gitar atau piano karena saya suka bermain alat musik. Dan hobi saya seperti ngedance, saya juga suka ngedance seperti dance K-pop, pop dan lain-lainnya. Wow, bisa buat contoh teman-teman ya yang di rumah ya. Harusnya di rumah juga lebih kreatif lagi. Iya. Harusnya. Bisa dong untuk teman-teman di rumah nanti Ida buatkan tutorial memainkan gitar, misalnya musik apa, suka gitar ya, ya itu bisa nanti direkam, kemudian itu kan juga untuk informasi teman-teman. Ketika mereka mungkin mau memainkan musik, caranya bagaimana, kuncinya bagaimana, mungkin genjrengannya bagaimana, itu kan bisa bagi informasi. Sebenarnya Pak Putut, Iya. teman-teman yang di rumah tuh lebih kreatif juga loh. Iya. Harusnya Kalau kita kan sudah mungkin usia ya. iya kan lebih muda tuh. Sehingga lebih mengembang gitu. iya, biasanya anak-anak kan seperti itu. Ya nanti makanya kita tugaskan untuk anak-anak ya. Mungkin karena mereka belum tahu caranya atau mungkin karena mereka Masih kurang pede, biasanya kurang pede. percaya diri memang. Ya ini perlu Pak Putut ya. Percaya diri itu perlu sekali Sangat dalam penting, membuat betul. vlog. Iya. Jadi kalau dengan kalian pede, kalian tuh bisa buat konten apapun yang kalian mau, asal kalian pede. Dan kalau misalkan orang-orang ngejudge kalian, konten lu basi, konten lu gak guna, misalnya kalian tetap aja berkarya. Siapa tahu nanti ada orang yang suka dan mungkin konten kalian juga bisa upgrade ya kan untuk menjadi yang lebih baik. Gitu seperti itu. Oke. Sekarang kita belajar caranya buat konten yang baik dan benar. Yang pertama, kalian itu harus buat konten sesuai passion dan minat kalian. Misalkan minat kalian dalam bidang game, kalian bisa buat konten YouTube dengan bidang game atau masak tutorial kayak Ritma dan Burima tadi. Oke. Kalau menjadi konten kreator, kamu harus cari tahu dulu passion kamu itu apa. Dengan mengikuti passion kamu, pasti karyamu bakal jadi lebih maksimal dan lebih menginspirasi banyak orang ya kan. Misalkan kamu orang yang suka bermain game, traveling, sporty atau beauty, makanya sesuaikan saya sama minat dan bakat kalian supaya kontennya jadi lebih maksimal dan lebih prospek sekalian gitu. Iya, Ida. Iya. Ya itu ya. Ini kalian dari rumah bisa dibaca untuk PowerPoint-nya. Untuk membuat konten itu pasti kita ide itu tentukan sukses yang ingin diraih ya. Kita harusnya punya cita-cita. Jangan ketika ditanyakan kamu mau misalnya ya, kamu mau buat video biar apa? Tidak tahu Pak, ikut-ikut. Waduh. Harus punya kesuksesan yang diraih ini loh. Ini video saya membuat video ini untuk membantu teman-teman, untuk informasi kepada teman-teman. Atau ya nggak apa-apa, saya ingin menjadi YouTuber, saya ingin membuat YouTube dan mempunyai subscriber yang banyak sehingga saya mendapat uang. Nggak apa-apa, memang itu salah satu tujuannya, ya. Di situ. Jadi tentukan jadi sukses yang ingin diraih. Biar apa? Biar kalian bersungguh-sungguh dalam memang mengelola. Tapi kalau memang kalian punya hobi lain ya nggak masalah, nggak apa-apa. Itu kan ya yang punya hobi menjadi YouTuber itu kan nggak semua orang kan berbeda-beda. Tapi dengan kita YouTube ini ya, mengupload YouTube ini, misalnya kita punya hobi olahraga. Penyalurannya bagaimana? Yes, kita salurkan di sini selain kita melatih kepercayaan diri, kita salurkan di sini juga sebagai informasi pada teman-teman. Dan bonusnya apabila banyak yang melihat kita mendapat uang kan itu. Nah, berapa ya subscribe-nya itu? Berapa ya? Berapa ya kira-kira? Ida pernah dengar nggak sih itu? Kira-kira berapa ya? Sedengar aku kalau sudah 1.000 followers lebih itu bakal dapat 1.000 subscriber itu ya. Iya, 1.000 subscriber. Kemudian melihatnya sudah 1 juta lebih, itu sudah bisa
Ya, Kayak Atta nanti ya. Atta ya. Ya mungkin seperti Atta itu kemarin tuh, wah banyak yang tidak suka, banyak yang suka. Nah, memang seperti yang dikatakan Ida tadi, kalau diolok ditertawakan, ya wis nggak apa-apa, itu kan karya saya. Jangan tetap berkarya. Buktinya Atta subscribe-nya juga banyak. Walaupun ada juga yang hujat kan seperti itu. Ada lagi seperti kontennya siapa itu ya? Ya, Ria Ricis. Nah, Ricis itu juga ada yang menghujat, ada yang suka. Tapi kan dengan kita mampu bertahan, dengan kita percaya diri bahwa itu memang bermanfaat, itu pasti subscribe-nya kan banyak. Sekarang bahkan Ria Ricis, Atta itu punya ya dianggap uangnya banyak ya. Iya. Dan yang pasti ini ya, yang terpenting pilih konten sesuai minat dan kemampuan. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Misalnya kalau kita senang, kemampuan kita adalah berbicara. Kita senang dengan HP. Kita mereview HP. Mungkin nggak kepikiran ya hal kecil ini ya. Tapi dengan review HP, kalau kalian lihat itu, seseorang review HP, itu subscribe-nya juga banyak, yang lihat juga banyak. Seperti itu. Kemudian mungkin nge-review makanan-makanan atau nge-review tempat-tempat, ya. Atau kalau Prima kemarin, kalau reviewnya belum itu ya, dengan jualannya ini ya. Iya. Tapi biasanya Kak, sekarang itu banyak review tempat nongkrong, Pak. Ini yang lagi hits. Anak zaman sekarang kan nongkrong ini. Iya. Jadi mungkin kalau kita hanya sekedar nongkrong, nah, akan lebih baik cobalah kita rekam. Ya. Wah, di sini bagus dan sebagainya. Di sini harganya murah atau bagaimana? Kita selain mempromosikan, kita juga punya akun sehingga bisa diupload. Kalau dilihat banyak orang, nah, kita kan juga untung mendapat tabungan tersendiri ya, Kela ya. Kemudian tentukan tipe konten, temukan ciri khas, terancang yang menarik, dan mungkin ada yang kurang percaya diri. Pak, alat saya punyanya cuma HP. HP sekarang kan kameranya bagus-bagus ya, ya. Mungkin kalau suara bisa pakai headset ini. Nah, kalau biar lebih jelas, misalnya kalau di luar. Kalau di dalam kan nggak perlu pakai headset seperti saat ini. Kita nggak pakai headset, nggak pakai apa, tapi suara kan juga sudah jelas. Itu bisa direkam. Dan tinggal tingkat kepercayaan diri kita seperti itu dalam membuat video. Ya, kalau kalian misalkan tertarik kamera kalian jelek, nggak usah khawatir, kan sekarang juga ada yang namanya filter, jadi bisa buat kamera kalian sendiri lebih kalau lebih bagus ya kan. Ida ini biasanya pakai filter apa ini? Biar agak putih gitu. Iya, gitu ya. Iya. Biasanya pakai filter Instagram ya kan buat gitu. Kela juga suka pakai filter. Iya. Biar lebih menarik ya kayak ya. Gitu. Ya, kalau kalian mau buat konten, kalian jangan lupa buat jadi diri sendiri. Jangan kayak kalian boleh terinspirasi pada konten orang lain, tapi jangan menjiplak lah istilahnya. Jadi kalian buat konten kalian seoriginal mungkin. Dengan begitu kalian tahu bakal memiliki keunikan masing-masing yang lebih menarik pastinya. Jadi kamu harus mulai cari-cari hal yang menurutmu menarik buat jadi konten, yang menurutmu vibes banget di diri kamu. Misalkan nih, kalau aku vibes banget suka nyanyi ya kan, aku biasanya suka buat konten nyanyi atau buat konten main alat musik gitu. Terus kalian juga belajar dari konten orang lain. Jangan lupa belajar dari konten orang lain. Boleh aja mencoba, kalian coba-coba sendiri boleh, tapi jangan sama persis lah kayak tadi namanya plagiat kalau sama persis. Dengan belajar dari konten orang lain, kamu bisa mendapatkan referensi buat konten kamu. Misalkan di kontennya A ada editing yang menarik, kalian bakal belajar caranya gitu gimana ya biar konten itu juga menarik kayak dia. Oke, kalau Kak Putut. Ya, ini Bapak
lihat salah satu contoh, beberapa contoh konten YouTube. Nah, ini suara burung lovebird. Oh, yang lihat berapa itu? Yang lihat sudah 12 juta itu kalau kamu lihat. Ya mungkin, ya Bu ya. Kalau Ibu Rima lihat ini seperti suara burung lovebird. Buat apa di video kalau mungkin orang awam ya. Kalau kita orang yang kreatif, kita menjadi anak yang kreatif, wah dengan kita memelihara, misalnya memelihara ikan cupang itu kan banyak ikan cupang apa? Ikan cupang ya Bu ya namanya ya kalau di sini. Atau memelihara hewan kucing lah. Nah, kita bisa video misalnya cara memandikan kucing. Tapi jangan hanya cara memandikan kucing. Misalnya ya kita membuat judul yang menarik seperti cara membuat konten. Ini suara burung, contohnya suara burung lovebird ini ampuh. Nah, yang menariknya di mana? Ampuh ini. Kita juga nggak tahu videonya bagaimana, apakah benar-benar ampuh dari judul ini. Jadi dari judul yang menarik ini mungkin kita tertarik untuk melihat. Seperti kalian penasaran. Ampuh ya ampuh gimana ya? Padahal kita juga belum tahu ampuh beneran atau tidak kan seperti itu. Nah, atau kucing mandikan, mandi segar kucing pun misalnya kucing pun tertawa terbahak. Kucing bisa tertawa terbahak, kita juga bingung ya. Tapi itu ya judul yang menarik. Kemudian ini dimsum ayam, padahal sebuah makanan murah bukan murahan. Kalian bisa lihat judulnya murah bukan murahan. Nah di sini kan kalian tertarik. Oh ini harganya murah. Nah ini salah satu contohnya lagi game. Game ini contohnya skin baru shotgun putar terbarbar. Dari kata-kata judul terbarbar ini kalian kan. Nah selain itu kalian juga memperhatikan thumbnailnya ya, thumbnail ya, thumbnail. Ini ya dari gambar depannya yang menarik, jangan gambar yang biasa saja. Dari sini kan kalian mungkin tertarik, oh ini pasti bagus dan sebagainya. Kalau bisa Bu yang HD, yang ukurannya besar, maksudnya terlihat bagus itu akan menarik. Apalagi misalnya ibu-ibu seperti Bu Rima ini belanja tas, kalau tasnya di sini hanya tas gambar Barbie mungkin tidak akan tertarik ya Bu ya. Karena tasnya mungkin tasnya gambar Barbie kemudian pegunungan atau di mana itu mungkin Bu Rima akan melihat seperti itu. Banyak sini ya, yang lihat sudah 6,6 juta padahal nge-review makanan kita kan juga nggak tahu. Nah ini juga mungkin bisa dilakukan di rumah ya. Ini lemarinya kita juga nggak tahu lemarinya seperti ini atau tidak. Tapi di gambar depannya dengan lemari ini, wah kelihatannya bagus ya. Ya, tapi sesuaikan dengan, nah yang lihat sudah berapa? 3,8 juta. 21 kiat menata ruang cerdas. Nah ini ruang cerdas. Kita menata ruang dengan cerdas. Nah ini kan judul yang menarik juga. Gambarnya juga menarik itu ya untuk mengubah rumahmu. Selain itu untuk pembelajaran misalnya super jari matika. Super jari matika perkalian cepat 5 6 7 8 9 10 10 100 1000. Nah, ini tips ini ya dari video pembelajaran ya. Ya, yang lihat sudah 4 juta. Kita hanya bodoh aja kan dan belajar dan pemahaman tentang bagaimana untuk menghitung ya. Jadi trik-trik itu kan sebenarnya diajarkan juga sama Bapak Ibu guru. Cuma kita akan bagaimana mempraktekkan untuk buat video. Kita hanya berbekal jari ditulisi. Nah, ini sudah yang lihat 3 juta. Mungkin ini ada teman sekalian Mas ngono tok gitu aja kok. Nah, padahal kan tidak. Buktinya di sini yang lihat sudah 3 juta. Ada lagi ini tempat wisata. Nah, judulnya apa? Tiket cuma 3.000, ada kata cuma. Tiket cuma 3.000. Ini yang lihat sudah 3,7 juta. Nah, mungkin di Lontar Sewu sana. Pak Putut permisi, camnya mati. Oh iya. Oke. Sudah kelihatan? Oh, bukan camnya sana.
Oh, kan share screen. Oh ya. Ya, kan share screen ya ini. Ya, share screen. Oh, yang mati sana, Bu. Atau Iya, share coba. Bu. share screen-nya kelihatan? Bentar ya. Ya nggak apa-apa ya. Ini langsung upload. HP-nya mati tuh. Iya. HP-nya. Wah. Ya, ini Bu. Pakai. Ya, terima kasih ya. Oke, ini ya. Tiket cuma 3.000. Wisata termurah di Surabaya. Nah, di sini dengan kalian, wow, tiket cuma 3.000. Lihat sih, di mana sih? Mungkin itu. Iya, ya Kela ya. Kamu pernah ke Lontar Sewu, Kela? Belum juga. Kamu masih tertarik ya dengan gambarnya seperti itu? Wah, bagus, tiketnya cuma 3.000. Nah, mungkin sebelum ke sana kamu lihat dulu di sini, bener nggak sih? Nah, di situ itu kita memancing para orang-orang yang suka dengan YouTube itu untuk untuk melihat hasil video kita, gitu ya. Kalau tempat wisata dari Kela, kemarin terakhir wisata di mana kamu? Di Madiun. Nah, di mana? Di tempat mana? Itu ya. Oke. Baik, itu tadi ya. Penjelasan tentang YouTube. Itu ide ya. Dari Kela juga mungkin liburan kemarin ya jauh-jauh sana, jauh-jauh ke Madiun ya Kela ya. Akan lebih baik. Kamu punya rekamannya ya? Pasti ngerekam. Nggak punya? Tapi pas di museum di daerah Surabaya, Iya. di daerah Surabaya, saya rekam. Kamu ngerekam ya? Tapi kamu upload nggak di YouTube? Oh, di IG. Di YouTube kenapa nggak di-upload? Anggap saja YouTube itu seperti sosmed kita ya. Sosmed kita, kalau kita upload di IG, kita upload di YouTube. Di IG itu sebenarnya kalau banyak yang like dan lain sebagainya, nah itu juga ada untuk penghasilannya. Sekarang banyak loh contoh-contoh anak-anak yang sudah menjadi YouTuber. Sebenarnya banyak. Kemarin Bapak lihat di televisi ya, akunnya siapa itu. Jadi YouTube-nya itu menceritakan tentang kehidupan keluarganya. Keluarga, memang dia dari desa, rumahnya Blitar. Kalau tempatnya itu Bapak lihat desa, Kesamben itu yang memang pedesaan ya. Padahal di sana pedesaan. Nah, YouTube-nya itu tentang keluarga, kehidupan keluarga di desa. Bapak lihat itu ya dia memasak, terus makan bersama keluarga di desa. Judulnya itu Uripe Wong Desa. Di situ dia lah. menceritakan kehidupannya silakan ya. Nah, di situ dia sekarang sudah bisa mempunyai pendapatan sehingga membantu dia dalam sekolah atau membeli perlengkapan-perlengkapannya. Itu bahkan dari TV nasional pun menyiarkan kemarin karena Bapak lihatnya dari situ. Ya, itu ide-ide kreatif yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, yang sebenarnya itu bisa menjadi konten seperti ya tadi Kela liburan di WR Supratman ya. Iya, dia hanya kepikiran ngupload di Instagram. Sebenarnya kan bisa juga diupload di YouTube. Tinggal kita bagaimana menamakannya yang kreatif, yang menarik, kemudian foto depannya yang menarik. Ya, itu ya. Mungkin foto depannya bisa kamu edit dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Kita lanjutkan dengan pembuatan video melalui aplikasi KineMaster. Oke, bisa kita lihat ya. Ini ya dari kita membuat bersama ya. Silakan kalian kalau sudah punya aplikasinya itu akan lebih bagus. Kalau belum punya, kalian bisa download di chat. Di Playstore itu juga ada. Oke.
Mana Zoom-nya? Ya, silakan kalian bisa buka. Sambil nunggu Pak Putut buka KineMaster ya, kalian bisa mendownload dulu. Jadi kita belajar bersama-sama sambil Zoom, sambil melakukan atau mengedit video menggunakan KineMaster. Ayo silakan di download dulu KineMaster-nya melalui Play Store kalian. Oke, sambil nunggu ya, silakan di-download dulu aplikasi KineMaster-nya ya. Untuk Ida sama siapa? Kayla ya. Pernah nggak sih kalian mengedit menggunakan KineMaster itu? Pernah. Susahnya itu di apa? Mungkin Bu, saya nggak tahu, masih nggak paham Bu ini masalah ini ya. Susahnya apa sih? Mungkin kalau saya ya lebih susahnya itu lebih ke ngekatnya kalau bikin makan. Oh, motongnya ya. Ya. Susah. Oh, Jadi gitu. saya lebih mungkin lebih termudahkan dalam menggunakan CapCut. Oh, ada aplikasi lain ya ternyata ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga punya aplikasi yang lain selain KineMaster sama apa? CapCut. Ya. Nah, itu mungkin ada apa ya Pak Putut ya? Aplikasi apa lagi ya? Iya, banyak sekali aplikasi yang edit pakai edit motion video. biasanya. Filmorago. Oh ya, slow motion itu juga ya, ya. Iya, Iya. itu bisa juga. Iya. Nah, Kalau dari Arifa, halo Arifa. Arifa, halo Arifa. Iya, Pak. Arifa suka edit video atau pernah mengedit video? Pernah, Pak. Iya, pakai aplikasi apa kalau kamu? Pakai Capcut, KineMaster sama VN. Oh, Oh, VN. banyak Banyak ya, ternyata sudah menguasai ya Arifa ini, Mas. Harusnya Arifa yang kesini hari ini. Iya, Gantikan. saya langsung dulu kayaknya ya. Kamu harusnya menggantikan Pak Putut di sini ya. Yang lebih punya pengalaman banyak pakai VN. Pak Putut malah belum pernah. Sudah pakai. beberapa aplikasi itu, Pak. Apa tuh cuma satu ya? Oke, kalau untuk Ataullah, halo Ataullah Fawas. Ataullah Fawas. Iya, Pak. Iya, kamu pernah ngedit video atau suka ngedit video bahkan? Nggak pernah, Pak. Belum pernah berarti ngedit video. Wah, ini ya Bu ya, Belum ternyata ada juga yang memang belum oleh karena itu. Mungkin Pak, mungkin di HP-nya itu apa memorinya kurang gitu Pak. Itu Oh, biasanya yang gitu. terjadi di Iya biasanya kendala di anak-anak ya. karena isinya mungkin game Mungkin atau apa ya. saya nggak mau lanjutin ya. Iya. Mungkin teman-teman banyak gamenya ya, aplikasi game, PUBG, terus apa Mobile Legends dan lain-lain. Nah itu yang mengakibatkan HP-nya penuh sehingga kamu tidak bisa mendownload aplikasi yang memang harusnya dibutuhkan oleh kalian. Ya mungkin dipelajari. Contoh saja kan kalau pelajaran olahraga nih Pak ya. Ya. Kemarin kalau olahraga itu harusnya membuat video seperti itu, video pembelajarannya. Contohnya melakukan passing, nah, itu banyak sekali yang idenya kreatif sekali. Ada yang menggunakan seperti KineMaster karena ada watermarknya Pak, jadi kelihatan. Ya, ada KineMaster itu. Sudah banyak yang menggunakan seperti itu. Ya, itu untuk pengalaman saja sih ya, Iya. untuk anak-anak. Sebenarnya kan video pembelajaran seperti passing itu kan bisa di-upload juga. di Iya, YouTube. bisa sebenarnya. Ya, Banyak sekali. Kan salah satu video tutorial passing Iya. yang benar, pas atau apa, mungkin kan gitu dari Iya. guru olahraga. Kalau sekarang itu hype-nya tuh lagi edit jedak-jeduk kalau nggak salah. Apa itu? Itu ya edit video dengan foto, tapi ada kayak flash-flashnya gitu. Iya. Jadi namanya edit jedak-jeduk kalau sekarang. Gitu ya. Atau bahkan yang puitis ya, mungkin yang biasa membuat puisi. Pak, puisi gimana videonya? Kan juga banyak itu video tentang puisi, kemudian ada backsound-nya itu, Ya. kemudian dibuat video sehingga diupload, itu kan juga banyak. Ya, contohnya seperti lomba yang kemarin itu Pak Ari Ya. Pahlawan itu seperti itu kan disuruh membuat puisi ya, bukan membacakan puisi tapi di backsound-nya ada suara atau lagu pahlawan seperti itu ya.
sudah banyak sih sebenarnya teman-teman yang sudah melakukan. Cuma mungkin masih kurang, idenya masih kurang lebih kreatif lagi seperti itu. Ya, itu mungkin bisa dikembangkan lagi. Ya, mungkin kalian melihat dari channel YouTube apa bisa membuat ide yang kreatif lagi gitu. Jadi kalian juga nggak belajar dari diri sendiri atau kita juga bisa belajar dari konten kreator orang lain. Misalkan cara ngedit kayak gitu tuh gimana? Kita cari aja tutorial, misalkan tutorial ngedit, tutorial ngedit, tutorial buat tulisannya kayak jadi HD. Oke ya, langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Ini akan Bapak pandu dari sini. Kita mencoba membuat video. Silakan nanti tugasnya ya, tugas kalian bisa membuat menggunakan apa capcut itu ya, cut ya. Bapak bacanya soalnya di situ capcut. Mungkin kita terlalu banyak capcut. Kan di CAP, CUT itu kan capcut ya Bu ya. Lebih mudah ya Pak ya. Iya. Nah, ini membuat kita membuat KineMaster terlebih dahulu ya. Yuk, silakan yang di rumah, teman-teman yang di rumah silakan dibuka KineMasternya, yang sudah punya aplikasi KineMaster silakan dibuka semuanya. Kita belajar bareng-bareng bersama Pak Putut, Ida dan Kayla. Ya, ini kalau buka dulu. Sudah terlihat? Sebentar. Oke, sambil nunggu kalian juga bisa buka aplikasi kalian KineMasternya. Nah, ini sudah terlihat. Yang di rumah sudah terlihat? Ketika kita membuka KineMaster, tampilan awalnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini ada video kemarin yang Bapak buat ya. Ini hasil filmnya dari anak-anak OSIS. Nah, banyak sekali di sini. Oke, untuk membuat baru kita buat baru. Kalau untuk di KineMaster ini, untuk proyek barunya kan ada banyak ini. Untuk frame-nya, ya ukurannya ada banyak. Karena kita akan nguploadnya di YouTube, kita membuat ukurannya YouTube. Oke, kalau sudah berikutnya. Oke, langsung saja ya. Berikutnya kita pertama di tampilan awal itu kita menggunakan background, ya kita mencari background. Silakan backgroundnya itu bisa kalian download atau dari mana ya? Ya Pak ya. Biasanya background bergerak gitu ya Pak ya. Atau ya background bergerak bisa. Background bergerak itu di YouTube kita bisa membuat kata kunci ini Bu. Bentar. Kita kalau di YouTube kita bisa membuat kata kunci. Kita bukakan YouTube ya. Semua banyak tersedia di YouTube. Kita nggak musik, misalkan kalau kalian buat vlog, backsoundnya itu musiknya NCT atau musiknya Stray Kids atau ya macam-macam yang bisa dari. Nah, ini macam-macamnya backgroundnya. Banyak sekali ya pilihannya. Ya, kata kuncinya adalah ini. Background video. Usahakan yang dipakai itu yang no copyright ya. Background video no copyright. Di sini banyak sekali macam-macamnya. Ada neon, ada dan lain-lain sebagainya. Ini. Nah, kemudian bagaimana Pak cara downloadnya? Oke, Bapak cari untuk mungkin yang di rumah belum pernah download ya, Pak cari untuk downloadnya. Downloadnya mudah sekali. Kalian buka di Save From. Ini. Save From. Di Google cari aja Save From. Untuk alamat lengkapnya savefrom.net. Oke. Nah, lupa ini tautannya bagaimana? Ini, Rek. Kita misalnya iya, kita misalnya download background yang ini ya. Yang no copyright yang atas ini. Wah, ada sponsornya, Bu. Sabar. Oh, bisa ya. Oke, klik
bagikan, kemudian salin. Cari salin, di HP juga ada salin itu. Salin. Setelah salin, kita lihat di sini, kita tempelkan di sini. Paste. Paste. Oke. Enggak bergerak-bergerak. Oke, setelah itu unduh. Nah. Oke, di sini ada bermacam-macam, tinggal klik unduh. Unduh ya. Nah, itu nanti otomatis ya, Pak. Otomatis mengunduh. Kalau- Itu cara untuk downloadnya. Kalau di HP Pak Putut, sebenarnya mudah sih daripada Ya. menggunakan save from itu. Ya. Misalkan ya kita ke Google, Ya. Google, kemudian kalian klik saja YouTube. Ini lewat HP ya, Ya. jadi nggak perlu komputer atau laptop. Jadi Pakai laptop nggak bisa gitu? bisa ya. sebenarnya. Jadi misalkan kalau sudah ke YouTube, kemudian kalian cari judulnya, misalkan tadi video background video itu, kemudian kalian klik salah satunya. Nah, di situ kan ada linknya Pak Putut di atas itu. Sebentar, yang tadi yang kita ke YouTube dulu Pak Putut. Iya. Nah, itu di atasnya itu, nah di atas Oh, pakai SS. depannya itu SS aja sudah selesai. Gitu aja sih. Ini apa ya? Iya, itu kalau bisa menggunakan HP ya. Jadi kalian nggak perlu buka save from, itu nggak perlu. Ya, nanti akan otomatis dia ke download. Iya, ini kan pertama munculnya BBBB gini ya, Bu ya. BBB-nya diganti SS. Gitu. Oke, Tinggal kita simple kan Pak Putut ya. Ya. Kalau di laptop nggak bisa ini Oh iya, sekarang. kalau di laptop memang nggak bisa. Kita kan Iya. jadinya simple Pak Putut. Kan anak-anak teman-teman kan juga menggunakan HP rata-rata gitu ya. Baik, ya kata kunci yang lain adalah opening video misalnya. Banyak sekali opening video, top intro. Nah, ini yang perlu kalian ketahui untuk depannya ya. Depannya gimana Pak ini? Nah, kalian bisa lihat di sini. Top intro template. Kemudian ini ada cinematic intro, ada opening video, ada 10 intro bagus-bagus di sini. Jadi kalian tinggal tersedia di YouTube. Oke. Ini misalnya untuk game. Nah, ini game. Untuk intro sendiri itu pun kita bisa buat sendiri ya Pak Putut ya? Bisa. Sebenarnya bisa kan ya? Kalau Sebenarnya misalkan bisa. kalian lebih kreatif, Kalau lebih mungkin kan kreatif, kita bisa. nggak mau menggunakan di YouTube, kalian bisa membuat sendiri menggunakan aplikasi itu juga. Ya, iya. Ya, langsung saja Oke, kita kita lanjutkan dengan untuk Mas pembuatannya. Yang membedakan KineMaster ini di sini banyak sekali untuk pilihannya. Ada fiturnya, ada tokonya. Nah, di sini kalian bisa lihat, bisa kalian download. Nah, ini. Kalau kalian pakai aplikasi yang Bapak share, itu kalian bisa download semuanya ini. Ya. Gitu. Nah, itu bisa kalian manfaatkan ya. Efek, kemudian ini perubahan-perubahannya. Nah, di sini banyak sekali. Aksi. Nah, kita bisa tinggal klik, kemudian unduh. Pergeseran lompatan. Ini untuk apa? Kita untuk nanti. Baik, kita langsung saja ya membuat contoh video satu saja. Video ini. Misalnya kita membuat video apa ya, Bu ya? Di sini Mungkin ada video itu Pak bisa di video pembelajaran ya, misalnya video pembelajaran matematika. Kita buat video pembelajaran dulu ya. Pembelajaran, saya karena guru BK, pembelajaran BK saja ya. Nah, promosi lagi. promosi nih ini. kayaknya. Pembelajaran BK, oke. Nah, di sini Bapak fontnya hanya itu tahu, ada banyak ini fontnya. Ya. Ada banyak. Bagaimana kalian downloadnya? Ya masuk toko aja. Di toko, wow, ini banyak sekali fontnya. Sesuka kalian. Misalnya Bapak memakai
yang ini aja wis, Ubuntu. Bapak unduh dulu karena belum punya ya. Kalian bisa unduh tinggal seperti itu. Oke, mudah kan? Itu berbayar apa enggak sih Pak kalau ngunduh-ngunduh itu? Ini nggak berbayar. Ini. Oh, udah berbayar ya Pak. Pakai aplikasi saya aja. Oke. Oke. Nah, kita pakai Ubuntu ini loh, sudah berubah. Kemudian efeknya bagaimana? Masa tinggal klik. Biar lebih menarik, nah, ini ada animasi masuk. Kita tinggal klik ini dulu ya. Kita klik untuk yang akan dirubah. Kemudian animasi masuknya seperti apa? Banyak sekali pop, pop seperti ini. Geser kiri, geser kanan. Pop ini, misal kalau menggunakan pop. Kok cepat sekali ya, biar lebih lambat. Ini ada waktunya. Oke, sudah. Jadi hasilnya seperti ini. Pembelajaran BK. Oke. Langsung selanjutnya kita tambahkan lagi untuk background-nya. Nah, karena background itu bisa video, bisa dalam bentuk foto. Ya, Bapak mau menggunakan background bentuk foto. Contohan mana ya? Kalau foto itu harus backgroundnya hijau atau gimana ya Pak ya? Kalau foto itu bebas Bu. Bebas ya. Backgroundnya apa? Silakan. Misalnya Bapak pakai background ini ya untuk foto. Nah, ini Bapak akan pembelajaran BK. Di sini ada namanya green screen Bu. DCI. Ini namanya green screen. Nah, misal Pak Putut menggunakan ini. Ini green screen ini harus yang berbentuk lapisan. Jadi lapisan kita menambahkan dengan media. Ini green screen ini untuk apa Pak? Ya hasilnya seperti ini. Yang bisa dirubah adalah satu warna. Karena namanya green ya Pak, kita pakai green. Oke, ini kemudian diperbesar, kemudian dikunci chroma untuk menghilangkan warna hijaunya. Nah, hilang kan? Wow. Tinggal kita sesuaikan untuk kecerahannya. Ini bisa diganti-ganti. Itu ada warna hitam, ada warna putih. Wow. Biar lebih canggih sekali Pak Putut ya. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang background-nya berubah kan? Sudah. Nah, kita tinggal menyesuaikan seperti itu. Berarti kalau saya foto di green screen terus saya backgroundnya Menara Eiffel bisa ya Pak Putut? Bisa itu. Wow. Berasa saya liburan di Menara Eiffel. Iya, mungkin itu bisa berubahnya. Atau mungkin ya ke mana ya, misalnya Ibu bisa, Bu Rima bisa berjalan di atas laut, itu juga bisa ya. Jadi background-nya itu sebuah laut, Bu Rima di atasnya berjalan, itu gitu bisa. ya. Oke. Penting belakangnya hijau. Oke. Itu ya, Bu ya. Coba nanti. Iya. Itu kan Bagus bisa ini. sebuah penipuan. Bu Rima mungkin bisa membuat judul wanita hebat berjalan di atas. Wow. Ini trending ini kayaknya saya. Tunggu di YouTube saya ya. Itu. Kemudian fitur-fiturnya banyak sekali di KineMaster ini. Ada teks, ada stiker, ada efek. Apa sih, kita lihat satu persatu ya. Nah, ketika kamu pengen transisi yang bagus, ini kan transisi yang Bapak dulu tadi. Transisi itu apa Pak? Mungkin ada yang belum tahu. Ini transisi itu seperti gerakan perpindahan. Perpindahan dari slide 1 ke slide 2 ya. Slide 1 ke slide 2. Nah, itu yang namanya transisi ya. Banyak sekali fitur-fiturnya. Wow. Mungkin yang pertama itu hanya sedikit, makanya nanti kalian bisa download di gambar toko tersebut. Oke ya, ini sedikit. Nah, ini ya, baru ini aja. Sekali nih Pak Putut ya. Tinggal kita bagaimana cara sini. Itu yang menarik enggak ya ini ya? Tertarik lah pastinya ya. Ini seperti video pembelajaran. Ini adalah contoh video pembelajaran dari teman kalian. Nah, kemudian efek ini bisa kalian gunakan. Misal mempertajam perubahan ini ya. Ketika di detik ini, nah akhirnya efek itu kan muncul kan, dia menjadi abu-abu dan seterusnya. Oke, wah karena ini
Selain itu ada juga ini pembukaan klip grafis. Klip grafis ini hanya tersedia ketika ini menjadi background ya, klip grafis momen hidup misalnya. Ini bisa dipercepat. Wow. Atau misalnya untuk mengakhiri video, klip grafisnya kita mengakhiri video momen hidup, kredit akhir. Nah ini ada ini. Kita taruh di paling belakang misalnya. Oke, di sini ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih seperti ini ya. Wow. Gitu ya. Ini Bapak nggak sponsor tentang KinMaster, tapi Bapak memberikan salah satu edit video yang bisa digunakan, yang fiturnya lumayan banyak, gitu ya. Jadi silakan HP ya. Silakan, mungkin ada yang masih bingung ya karena waktu juga. Sebenarnya dengan lebih enak kalau kita di sini belajar bersama ya. Maksudnya waktunya juga waktunya panjang, jadi kalian bisa lebih bertanya dan lain sebagainya. Itu tadi. Oke. Ini. Dan fitur apa lagi sih Pak? Di sini banyak sekali fiturnya. Kalian di sini pun bisa menggambarkan dengan tulisan tangan. Bentuknya bagaimana? Nah, misalnya di sini ada tanda tanganmu. Di sini. Misalnya ya, di sini tiba-tiba seperti kita membuat video pembelajaran. IPA gitu. Ini misalnya mengenalkan tentang pelajaran IPA. Kemudian kita buat lagi IPS. Berarti di sini intinya kreatif aja ya Pak ya, nyoba gitu ya. Di sini kan, ya. Tutorial. Silakan kalian coba tutorial ini semua. Dengan kalian coba nggak akan HP-mu meledos, nggak akan ya, HP-mu nggak akan. Ya tenang aja. Jadi kalian silakan bisa. Nah ini muncul kan IPA, IPS di samping tiba-tiba muncul dan seperti itu. Ini adalah salah satu contoh video pembelajaran. Di sini seperti filter tadi yang disampaikan Ida ada untuk memutihkan filter warna. Atau kita sesuaikan penyesuaian kecerahannya. Wow ini masih agak hitam. Wow dia tambah putih. Oke ya. Atau kontrasnya kita sesuaikan. Berarti nanti saya bisa kelihatan putih ya Pak ya. Iya. Ini warna merahnya kurang ngejreng tuh, kita jerengkan bisa ini. Ya. Ini warna merahnya kegelapan loh. Bisa kita jerengkan. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan ide-ide kita. Itu tadi ya, Bu ya. Nah. Oke. Di sini ada yang ditanyakan dari rumah, silahkan. Ayo mungkin teman-teman ada yang mau tanya, silakan mumpung ada masternya di sini. Silakan bertanya. Master minggat. Ayo silakan yang mau bertanya. Mungkin ada yang kesulitan dalam ngedit itu di bagian mana? Ya mungkin ada yang kesulitan. Silahkan. Mungkin ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Mumpung loh ya, mumpung ada masternya di sini. Sebelum nanti kita beralih ke apa? Capcut ya. Iya, mumpung di sini ada Bu Rima juga. Kemarin tuh Bapak belajarnya sama Bu Rima. 2 hari. Wow, jadi master langsung kayaknya. Perlu waktu 2 hari ya. Setelah 2 hari karena satu kerja ya, satu tempat kerja dengan Bu Rima. 2 hari belajar dengan Bu Rima. Setelah itu 1 minggu kemudian di rumah karena Bapak baru pertama senang sekali ya, sehingga mencoba sendiri. HP Bapak juga baik-baik saja, enggak meledak gitu enggak. Jadi tenang aja, semua ini bisa kalian coba ya, nggak perlu takut error atau kenapa. Oke, silahkan yang mau bertanya. Ya, ada yang mau tanya? Mungkin. Kayaknya sudah pada paham Mbak Putut ini Mbak Putut. Oke. Ini udah lebih pro nih. Iya, mungkin anak-anak lebih pro ini ya.
Ya, kita beralih ke aplikasi yang kedua ya Pak Putut Yaitu ya. Capcut. Capcut. CapCut Pak CapCut, ya. Put. Kamu pakai Cepat. ini CapCut. masuk Zoom ya? Iya. Sudah masuk Oh, ya? belum. Saya belum. Atau di Pak aja nanti filenya saya kirim. Nanti monitorannya saya kirim, nanti cara editnya semua. Kirim lewat? Aplikasi CapCut ya. Harus download dulu ya. Download di Play Store dulu. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa nyoba untuk aplikasi yang kedua yaitu CapCut atau CapCut. Nah, kalau Pak Putut bilangnya CapCut ya. Silakan di-download di Play Store-nya kalian CapCut atau CapCut. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan aplikasi CapCut itu yang dijelaskan oleh Ida dan Kaila ya. Ini pro-nya ini. Mereka berdua ini sudah pro yang sukanya ngedit video gitu ya. Ya, sudah belum? Belum ya? Oke, yang di rumah sambil nunggu silakan download aplikasinya CapCut. Mungkin butuh waktu 1 menit atau 30 detik lah ya. Oke, sambil menunggu silakan kalian mengisi daftar hadir yang sudah Bapak share di kolom chat. Di sini ada aplikasi CapCut ada, cuma videonya. Oh, pakai video kemarin ya? Pakai video kemarin. Ya, nanti saya kirim. Yang ini. Oke, sambil nunggu silakan daftar hadirnya diisi dulu. Silakan mengisi daftar hadir Ini ada ya? ya. Video itu. Link sudah ada di chatnya atau di message Ini ya. sudah share. Silakan Ini untuk share screen-nya ini ya. Kamu tombol hijau. absen terlebih dahulu. Kemudian yang screen ya. Kemudian untuk materi yang KineMaster sudah ya Pak Putut ya, sudah di-share ya? Sudah. Oh, sudah di-share, kalian bisa lihat juga di chatnya ya. Di situ ada materi KineMaster ya, kalian bisa pelajari sendiri nantinya. Kalau ada yang Tutorialnya, tutorialnya. Kalau ada yang kurang paham bisa menghubungi Bapak Putut langsung ya, selaku master di sini ya. Oke, silakan absen terlebih dahulu. Terima ini saya nggak enak kalau bilang saya masternya, harusnya kan lanjut dengan dulu ya. Oh iya Pak Putut, kalau di Ini ya, KineMaster nanti itu kan kalau biasanya maksudnya ada itu ya, kalau ekspornya itu ada tulisan KineMasternya ya Pak Putut. Ya, Nanti gimana Pak Putut kalau kalau menghilangkan sudah Pak siap Putut? kamu sudah tahu screen. Cara menghilangkan watermark-nya. Nah, ini ya. Jadi di KineMaster itu kalau kita sudah ekspor, untuk yang KineMaster biasa, itu biasanya ada tulisan KineMaster di bawahnya itu Nggak punya ya. Telegram. Nah, untuk menghilangkan Memori tulisan habis buat sini. KineMaster, ya, itu kalian bisa menggunakan KineMaster Telegram. yang Pro atau Premium. Ya, nah tentunya itu membayar. Nah itu ya, jadi bisa jadi seperti itu ya untuk Ada. menghilangkan Ya bukan. watermark-nya ya KineMaster itu. Jadi sekilas Pakai Zoom. materi itu tentang KineMaster. Ya. Selanjutnya ke CapCut. CapCut ini akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Ida. Ayo silahkan. Bentar ya teman-teman. Ini ada Yang di rumah sudah nyoba belum yang KineMaster? yang di rumah udah nyoba belum coba edit? Ariel Jasper. Sudah belum ya? Halo Ariel. Tidak ada suaranya. Kemudian mau tanya ke Ahmad Nasrullah. Sudah mencoba KineMaster-nya? Halo. Apa Kak? Sudah mencoba KineMaster? Belum. Belum, aman sekali. Harusnya juga mengikuti ya. Nggak apa-apa, nanti kan sudah dikirim tutorial KineMaster-nya dari Pak Putut ya. Kalian bisa lihat di chat-nya langsung ya. Ikuti tutorial yang dikirim oleh Pak Putut. Oke, selanjutnya kita ke CapCut. Saya teman-teman mungkin agak ada
Simpan dikit, kalian boleh istirahat mungkin. Atau Yes. Tidak ya. ya, sudah. Oke, Ida, silakan dijelaskan dari aplikasi CapCut yang kamu tahu ya. Nanti kalau teman-teman tidak paham atau terlalu cepat, silakan Boleh bertanya. tanya, Ya, Pak. boleh tanya. Tidak apa-apa. Sudah. Oke, sudah terlihat ya. Yang di rumah sudah terlihat? Ini Sudah. Oke, terima kasih kita belajar bersama-sama. Yuk, ikuti. Nah, ini tampilan awalnya ya, deh, itu ya. Tampilan awalnya kayak gini ya. Nah, kalian pilih salah satu file. Ini dibuat cadangan aja. Ini kalian bisa hapus juga. Ini buat frame-nya aja. Karena di CapCut kan nggak ada frame kayak yang di KineMaster kan. Jadi ada atas. Kalian bisa nambahin ini file. Kalau aku mau nambahin video yang ini. Oh, ini hari ini mau ngedit vlog kan. Nah, ini kita gedein terus. Terus kita bisa nambahin audio juga. Audionya kita bisa ekstrak dari video. Nih, coba aku ekstrak dari video ini ya. Audionya. Nah, kalau udah diekstrak, ini kita bisa kecilin audionya. Jadi musiknya itu bisa diambil dari Iya, videonya ya, iya. deh ya. Oke. Bisa. Tuh, jadi hasilnya seperti ini. Nah, terus kita tambahin lagi file. Ini kita edit lagi. Kita juga bisa terus kita tambahin lagi. Setelah mau ambil tentang video kalian belajar boleh, tentang video kalian apa juga boleh. Ini bisa crop juga kalau misalkan kalian videonya kepanjangan. Nah, ini kan berarti video. Nah, kita mau ambil yang bagian sini, kita crop. Nah, kita buat tulis. Nah, setelah ini kita buat tulis. Nah, untuk fontnya ini kalian bisa dari CapCut-nya sendiri. Kalau aku fontnya itu bukan dari CapCut-nya asli, jadi aku pakai aplikasi yang namanya Fonto. Nah, itu buat font yang lebih estetik lah. Fontnya. Nah, ini kita tambahin pensil online. Nah, kayak gini. Kita add, terus kita gedein. Nah, kalau mau ngilangin yang kayak di CapCut aja, yang kayak di KineMaster tadi, kita klik splice, terus kita pilih balik ini. Nah, otomatis jadinya bakal tembus kayak gini. Kita kecilin dulu. Nah, jadi jadinya kayak gini. Nah, jadi kayak gini terus. Nah, nanti kita buat kayak gini. Kita tambahin lagi. Movement kameranya juga bisa kalian rekam apapun. Nah, kita
kita ke belajar online. Belajar online kita tambahin filenya. Ini belajar online kita tambahin link. Terus kita salin, kita bisa salin juga copy. Nah, ini fiturnya banyak banget ya teman-teman. Ini ada fitur yang splice, ada split. Ada split ini buat kalian motong. Ini lebih gampang motongnya. Nah, kayak gini bisa dipanjangin juga. Nah, gitu. Oh, udah kita tambahin file yang kita mau lagi. Kayak belajar online nih, misalkan kita belajar di sini. Nggak harus pakai green screen kalau di CapCut ini gitu. Ada tempat sini bisa. Nah, kita Cuma di- tambahin Luwes yang versi belajar online. dia harus cepat. Lu punya cepat kan otomatis dan master itu harus mulai. Misal workflow kita ya. Kita Nanti copy sesuai bagian dengan yang kita mau. Tadi itu belajar mau online. pakai roti. Anu bisa. Nah, ini. Misal lo ini dia. Dan yang di master kan tidak bisa. Nah, Bilang. Tapi bisa. Program ini bisa. Itu belajar di kita potong juga bisa potong nih. Teman-teman mau potong kepanjangan. Kita potong. Tip. Terus kita potong lagi. iya aku cari ada Nah, langsung kita kan salin. buat belum Ya. dia perlu gitu. Ini juga, ini fontnya juga kalian bisa add di foto. Terus kalian ada yang namanya animation. Animationnya itu kalian bisa pilih. Ini juga banyak kayak yang tadi. Ini ada yang kayak gini. Tuh, ada yang hilang, ada yang putar. Terus ada ini juga. Aku pilih yang white out. Nah, terus kita tambahin skill dan hobi apa aja nih kita yang tadi aku. Kalau aku ngedance, jadi aku ambil file aku yang ngedance. Ini bisa dikecilin juga volumenya biar lebih fokus. Nah, kita ambil bagian yang kita mau, jadi kita potong yang kita mau aja. Nah, misalkan kita dari yang ini. Nah, potong. Ada. Ini misalkan kita mau. Terus kita bisa juga ambil yang kayak tadi watermark tulisan. Nih, misalkan tulisan kayak gini. Dancing. Nah, kayak gini kita gedein juga bisa. Terus kita splice, terus kita lighten. Nah, hilang kan? Nah, kayak gini. Ini juga kalian bisa gedein layarnya. Jadi jadinya nanti bakal kayak gini. Tuh, keren kan? Terus aku juga bakal kasih ini animasi yang out, yang keluar. Ini aja. Ini juga dikasih animasi terus out. Nah, terus kita tambahin file lagi yang nyanyi. Misalkan bicara nyanyi. Nih. Kita juga bisa putar nih. Kalau misalkan video kalian 16/9, kalian bisa putar juga. Nah, kita ambil bagian yang kita mau. Volumenya juga kita bisa kecilin. Kita juga bisa tambahin kayak tadi sini terus kita plus kita gedein juga, terus kita splice, lighten, selesai. Wow, bagus ya punya Nyai ini.
Ya. Sekali Ida. Ekspornya tanda panah ini ada ya Ya. untuk menyimpannya. Wah, bagus sekali Ida ini. Punya bagus. Oh, punya Pak Mudet banyak gitu ya. Ini juga ada. Iya. Wow. Ini kayaknya Ya. kita harus belajar di Ida ini kamu tuh. Iya, perlu ini. Ida perlu 1 minggu ke sekolah ya ngajari Pak Mudet sama Bu Rima ini. Ini hasilnya. Iya. Ternyata memang benar loh Bu, memang anak-anak itu idenya lebih kreatif, kemudian untuk pengetahuan tentang aplikasi juga lebih Iya, cuma banyak. terkadang tuh teman-teman tuh malu Bang. Iya. Tidak Sebenarnya itu mengerti. bisa, kalian tuh bisa, cuman kalian kurang percaya diri. Iya, karena malu itu Iya, ya. karena malu itu. Pede, emang sekali. Iya. Bisa aja kalian punya bakat terpendam gitu ya kan dalam editing, misalkan kalian nggak mau coba sekali terus tiba-tiba bisa gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar cetak atau catut ya bisa ke Ida aja dengan ini. Ya, tuh nanti bisa belajar bersama, nggak apa-apa, silakan bisa belajar kelompok ya, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Bisa chat Ida, bisa chat Keila. Ini Keila juga pinter tadi Kin Masternya, tapi cuma karena ada kendala sehingga tidak bisa menjelaskan, tidak bisa memberikan hasil videonya. Kemudian kalau dari Bu Rima ini juga sebagai ahlinya ahli. Kalau kata Bang siapa itu? Ya, ahlinya ahli ya. Itu. Ya, memang betul Bapak yang dikatakan Ida, dikatakan Bu Rima, jangan sampai kita kalah dengan namanya males dan malu. Jangan kita malu, jangan kita males ya. Tapi malunya jangan malu-maluin. Ya itu ya. Jadi mari kita percaya diri, kita tingkatkan diri kita. Setiap orang pasti punya potensi masing-masing. Banyak sekali konten-konten di YouTube yang mungkin dianggap teman kita itu konten biasa, padahal itu kan luar biasa. Karya luar itu kan memang potensi dari diri kita. Seperti tadi hanya mereview hewan aja. Nah, kita pengetahuan, kita suka sekali mengembangbiakan tentang burung misalnya. Dan di situ cara pengembangbiakan burung, tinggal inovatif kita, kreatif kita untuk memberikan judul, untuk memberikan gambar, untuk pengambilan video itu bagaimana sehingga itu bisa membuat menarik orang lain. Tuh. Ya nanti mau ada pertanyaan tentang edit video, silakan bisa chat Pak Putut, Bu Rima, Keila atau Ida seperti itu. Silakan ya, nggak usah malu, nggak usah takut, nggak akan dicatat loh. Ya, itu. Ya, bagaimana Ibu ahlinya ahli yang mau disampaikan juga ke teman-teman yang di rumah? Jadi gini ya teman-teman, yang penting ya utamanya kalian harus punya target dulu. Ya, kalau kalian mau menjadi konten kreator itu punya target dulu bagaimana caranya. Nah, kemudian bagaimana kalian bisa mengedit ya. Nah, dalam membuat konten ini kalian harus ada perencanaan. Nah, perencanaan Pak Putut tidak hanya asal membuat video. Nah, jadi seperti harus ada rancangannya. Kalian harus bagaimana, awalnya harus bagaimana, kalian harus tahu. Nah, itu saja sih Pak Putut yang bisa saya sampaikan. Dari Keila mungkin ada yang berpendapat untuk teman-temannya, silakan. Selain mau video atau apa, misalnya belum tahu caranya bisa cari atau itu sama jadi kalau misalkan kalian kesulitan dalam editing, kalian juga bisa lihat tutorial di YouTube misalkan caranya nge-cut atau caranya menambah transisi yang bagus gitu. Sebenarnya ada semua ya di YouTube ya. Ya seperti Ida itu tutorial tadi kan bisa diupload di YouTube. Nanti diupload ya di YouTube ya, pastinya nanti untuk kegiatan hari ini akan Bapak upload di YouTube-nya SMPN 41 Surabaya. Siapa yang belum subscribe, segera subscribe official.smpn 41 Surabaya. Ya, ingatkan teman-temannya. Ya, silakan bisa subscribe. Oke.
udah kali ini udah selesai pertemuan kita hari ini. Maaf kalau ada kesalahan dalam berbicara atau dalam kata-kata. Jadi sudah banyak pengalaman yang kita dapatkan dari meeting hari ini ya. Ya. Jadi kita dapat menambah pengalaman dalam ngedit, kita juga bisa mengisi waktu luang yang bermanfaat. Sekian dari saya, Pak Putut, Bu Rima, dan Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik ya, silakan yang belum absen bisa absen ya. Bisa absen di link yang Bapak share di chat. Dan nanti akan ada tugas untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya